Halo seluruh guru se-Nusantara, salam dan bahagia. Semoga sekarang dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Yuslina Ribuan, CGP Angkatan yang ketiga yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kali ini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama dalam tugas modul ini adalah bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Seorang pemimpin pembelajaran dikatakan berhasil jika pada menentukan keputusan yang efektif di mana secara langsung atau tidak langsung dapat menentukan sebuah arah dan tujuan dalam lembaga yang dipimpinnya yang akan berdampak pada mutu pendidikan yang didapat oleh murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak yang sama-sama benar dan sering bertentangan sama dengan yang lain. Saya akan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pertanyaan yang kedua dalam modul ini adalah, apa langkah-langkah awal yang Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Saya akan menjawabnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua pihak, tentunya kita memperhatikan yaitu bagaimana pengalaman kita dalam berbagai situasi, pemikiran-pemikiran yang melandasi apakah keputusan yang kita buat sesuai dengan dan keputusan yang kita buat apakah hanya rasa kasihan. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya ada 4 paradigma yang harus kita kuasai dan 3 prinsip beserta 5 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, untuk dapat menentukan dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak, saya akan menerapkan 9 langkah dan pengujian keputusan yang sudah saya pelajari, yang mana di dalamnya terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika. Dalam pengambilan keputusan selanjutnya, saya akan mensosialisasikan kepada rekan sejawat bagaimana cara mengambil suatu keputusan, karena langkah-langkah tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan dan sudah meminimalisasi dampak keputusan yang kita ambil. Selain itu, saya dapat mensosialisasikan melalui media sosial yang saya miliki seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Dan langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama itu adalah penerapan 9 langkah pengambilan keputusan. Lalu tahap berikutnya mensosialisasikan kepada rekan sejawat, dan tahap yang ketiga adalah sosialisasi melalui media-media sosial yang saya miliki. Pertanyaan yang ketiga di dalam modul ini adalah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa?
catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Langkah awal yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut, apakah ada dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, apakah kasus tersebut dilema etika, maka saya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Diantaranya adalah: yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Salah satunya di sana ada uji legal, ada uji regulasi, ada uji intuisi, ada uji halaman depan koran, ada uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian paradigma. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi solusi dilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan atau melakukan refleksi. Kapan penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Jawabannya, sejak ada situasi yang dialami. Misalnya hari ini, penerapan langkah-langkah tersebut akan dilakukan pada hari tersebut, yaitu 4 paradigma dan 3 prinsip, dan ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Membedakan apakah masalah yang kita hadapi yaitu dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua adalah mengidentifikasi secara umum apakah ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah memilih salah satu dari ketiga prinsip, di mana prinsip yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya adalah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, meminta bantuan dari rekan sebagai teman diskusi, menentukan apakah langkah-langkah yang sudah kita putuskan sudah tepat dan efektif. Selanjutnya adalah langkah atau keputusan yang kita buat dijadikan menjadi contoh di kemudian hari dalam mengambil suatu keputusan. Pertanyaan yang keempat dalam modul ini adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Saya menerapkan keputusan ini. Kita tidak hanya memutuskan untuk diri sendiri. Masukan dari teman sejawat dapat kita jadikan sebagai bahan pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang sudah kita ambil. Apakah sudah tepat dan efektif? Menurut saya, yang tepat menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan dan teman diskusi saya adalah kepala sekolah adalah sebagai pemimpin sekolah, dan yang kedua adalah teman guru atau teman sejawat, dan yang ketiga adalah peserta didik saya, dan yang keempat adalah orang tua murid, dan yang kelima adalah komite sekolah sebagai pengawas sekolah.
Demikianlah paparan tugas saya dalam modul ini. Sekian dan terima kasih.